Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Pak Guru Saiful. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih step by step-nya untuk melakukan input data awal perusahaan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah ngebahas nih, apa sih pentingnya komputerisasi akuntansi dan apa aja aplikasi yang bisa digunakan dalam komputerisasi akuntansi. Kemarin kita udah belajar, ada namanya Mayop, ada Accurate, ada Zahir, ada Abipro, QuickBooks, dan lain-lain ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Nah, spesifiknya kali ini kita akan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk transaksi ataupun perusahaan yang mungkin menjadi basicnya bagi kita, yaitu perusahaan jasa. Oke, untuk melakukan input data awal perusahaan, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, sudah pasti ya, kita harus install aplikasi Mayopnya. Kalau misalkan belum diinstal, kita nggak bisa ngelakuin transaksi, kita nggak bisa nginput data, gitu. Yang kedua, kita harus siapkan soal, gitu. Soal dan bukti transaksinya, berisi tentang kebijakan akuntansi dan juga dokumen-dokumen transaksi. Kemudian yang ketiga, kita siapkan daftar akun. Nah, karena untuk mempermudah proses penginputan data awal perusahaan, maka kita harus siapkan daftar akun menggunakan Microsoft Excel. Dan kemudian nanti kita akan convert Excel tersebut ke dalam format text tab delimited. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ya untuk memulai step by step-nya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan ataupun mengoperasikan aplikasi Mayop. Yang pertama, sudah pasti install Mayopnya ya. Nah, ini sudah saya install aplikasi Mayopnya. Bagi yang belum install, bisa cek di kolom komentar. Saya sediakan link yang bisa kalian gunakan untuk mendownload aplikasi Mayop. Kemudian yang kedua, soal. Jangan sampai nggak ada soalnya nih. Kalau nggak ada soalnya kita bingung. Karena di sini berisi tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, data perusahaan, kemudian saldo-saldonya. Yang penting juga dibutuhkan di sini ada bukti transaksi. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita siapkan daftar akun. Kita lihat di soal yang kita punya, ini terdaftar daftar akun, yaitu terdiri dari nomor akun, nama akun, dan juga tipe akun. Nah, ini kita perlu convert ini menjadi ketikan dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, seperti inilah tampilannya ketika kita udah membuat daftar akun menggunakan Excel. Jadi ada account number, account name, kemudian header, balance, dan juga account type seperti itu. Nah, setelah kita udah punya daftar akun menggunakan Excel, kita perlu convert ini menjadi bentuk text tab delimited. Caranya gimana, Pak? Caranya gampang. Tinggal klik file, kemudian klik save as. Kita browse aja. Nah, kita perhatikan ketika ingin menyimpan, yaitu ada di sini save as type, ya. Kita ganti menjadi text tab delimited. Nah, yang ini. Kemudian kita simpan, save. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup Excel-nya. Jangan lupa ya, ini wajib ditutup Excel-nya. Di sini soal ada data perusahaan yang perlu kita masukkan ke dalam Mayop. Sekarang kita pindah ke Mayop. Oke, untuk melakukan input data awal perusahaan, karena kita ingin membuat data baru, maka kita klik create. Kemudian next. Kemudian di sini diminta untuk input data-data yang dibutuhkan. Oke, kita samakan ya datanya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang tertera di soal. Company name-nya kita isi CV Putra Laundry. Nah, ini kita isi sesuai dengan data yang tersedia. Ada nama, kemudian ada alamat, nomor telepon, dan juga email. Setelah itu kita klik next. Di sini financial year-nya itu kita isi adalah laporan yang ingin kita buat gitu. Saat ini adalah tahun berapa? Kita lihat di soal. Oke, di soal di sini tertera ya. Menggunakan catatan akuntansi secara manual. Kemudian sejak 1 Januari 2011 perusahaan memutuskan untuk menggunakan komputerisasi menggunakan program Mayop.
Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan tersebut akan menggunakan MYOB di tahun 2011. Jadi kesimpulannya adalah current financial year-nya adalah 2011. Last month of financial year-nya Desember udah pasti ya. Kemudian conversion month-nya adalah transaksinya. Transaksinya ini ada di bulan apa? Kita lihat di soal ya, di bukti transaksi. Di sini tertera 5 Januari, berarti bulan Januari. Kita isi Januari. Ya, di soal yaitu 12 bulan. Kita masukkan 12. Kemudian next, ini konfirmasi, next aja. Kemudian di sini ada pilihan 3. Yang pertama, itu ketika kita ingin menggunakan daftar akun yang disediakan oleh program MYOB. Yang kedua, ini apabila kita ingin mengimport data daftar akun menggunakan data yang kita ketik sendiri, menggunakan Microsoft Excel tadi. Dan yang ketiga, ini kita membuatnya secara manual, satu persatu menggunakan program MYOB. Nah, karena tadi kita udah punya daftar akun menggunakan Microsoft Excel, jadi kita masuk yang kedua aja. Next. Kemudian di sini change untuk menyimpan, jadi kita men-save kita. Oke, misalkan di dokumen aja ya, biar mudah. Kita buat dulu di sini, new folder, nama perusahaannya CV Putra Laundry. Kemudian open, dan di sini kita save, kita simpan. Next, akan terlihat prosesnya. Ini adalah proses pembuatan. Kira muncul lah, congratulations. Selamat, data awal perusahaan kalian udah terjadi. Kita tinggal klik Command Center. Oke, inilah tampilan data awal perusahaan kita. Jadi perusahaan kita udah terdaftar di MYOB. Sekarang ada hal-hal lain nih yang perlu kita selesaikan. Jadi bukan berhenti sampai data perusahaannya jadi aja, tapi ada data-data lain yang perlu dimasukkan. Kita bisa lihat di soal, di sini ada beberapa informasi yang yang terdapat gitu pada soal, yaitu ada neraca saldo. Ini perlu kita input nanti. Terus ada daftar saldo piutang, daftar saldo utang. Ini juga perlu kita input dalam aplikasi MYOB. Nah, selain itu tadi juga ada daftar akun yang menjadi tolak ukur pertama untuk kita melakukan hal-hal lainnya. Kita lakukan import data akun. Pertama, klik file, kemudian import data, account information. Di sini ada 3, kita pilih yang paling bawah, kita ganti dengan that existing record. Jadi apabila sudah ada akun tersebut di aplikasi MYOB, maka dia akan terupdate seperti itu. Kemudian kita klik continue, kita akan diarahkan untuk mencari di mana daftar akun yang sudah kita buat. Tadi kita simpannya di dokumen ya. Jadi kita klik nih daftar akun, bentuknya txt files ya, text files. Yang tadi kan kita udah save dengan format text tab delimited. Kemudian kita open. Kemudian kita klik match all. Kemudian import. Nah, ini udah terimport ya data daftar akun yang udah kita buat. Kemudian kita pastikan di sini yang tengah-tengah nih yang skip itu 0 ya. Jangan sampai nggak 0. Karena kalau misalkan nggak 0 berarti ada 1 ataupun sejumlah angka yang tertera itu yang tidak terrecord. Kita klik OK, kita klik account list. Di sini kita lihat, oh ini udah ada nih yang udah tadi kita ketik. Ada harta, kas di tangan, kas di bank, kita usaha, dan lain-lain. Kita close. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan dalam input data awal perusahaan yaitu kita men-set up link account. Link account ini adalah akun-akun yang akan digunakan secara otomatis apabila kita menginput data ataupun bukti transaksi. Jadi ini perlu banget untuk dilaksanakan di awal. Kita klik setup, kemudian link account, kemudian accounts and banking gitu. Untuk yang pertama, equity for historical balancing, ini kita ganti menjadi modal. Kemudian bank account for electronic payments, ini electronic payments berarti kas di bank. Yes. Kemudian di sini bank account for undeposit funds, ini kita isi dengan kas di tangan. Kemudian kita oke, kita lanjut setup link accounts. Di sini ada 4 ya, jadi kita harus perbaiki semuanya. Sales. Walaupun ini perusahaan jasa, sales ini juga tetap dimasukkan karena tetap dibutuhkan. Asset account for tracking receivables, kita ganti dengan piutang usaha. Bank account for customer receipts, kita ganti dengan kas di bank. Kemudian kita klik OK. Setup lagi, link accounts, purchase accounts. Kita klik liability account for tracking payables, kita ganti menjadi hutang usaha.
Kemudian bank account for paying bills, kita ganti menjadi kas di bank. Oke. Kemudian yang terakhir, ini juga perlu diperbaiki, link accounts, payroll accounts. Bank account for cash payment. Cash payment berarti kita gantinya dengan kas di tangan. Kemudian for check payment. Untuk check payment berarti kas di bank. Kemudian for electronic payment, kas di bank. Ini udah otomatis. Kemudian default employer expense account. Karena di sini nggak ada beban karyawan, beban lain-lain karyawan, maka kita bisa pilih di macam-macam beban. Kemudian default wage expense account kita ganti menjadi beban gaji. Kemudian default tax deduction payable account kita ganti menjadi macam-macam. Oh enggak, kita ganti menjadi utang gaji. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat di account list yang kita punya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Terus, kok di sini ada akun yang bukan kita punya, kok tiba-tiba ada di sini, Pak? Boleh dihapus ya? Caranya gampang, tinggal klik tanda panahnya, kemudian klik edit, kemudian delete account. Ini fungsinya untuk merapikan aja ya. Nah, tadi setelah kita rapikan daftar akun yang kita punya, maka daftar akun yang tersedia di Mayop akan sesuai dengan daftar akun yang sudah kita buat, ataupun sesuai dengan soal. Sampai yang terakhir ada beban administrasi bank. Oke, setelah itu close. Kita lanjut ke step keempat, yaitu kita menginput neraca saldo. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di soal ini terdapat neraca saldo per 31 Desember 2010. Maka kita perlu input data neraca saldo ini ke aplikasi Mayop. Caranya ini ya, klik setup balance account opening balance. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan data yang tersedia. Di sini ada kas di tangan 6 juta, kas di bank ada 32 juta, nah dalam pengisian ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita ingin menginput apabila itu sesuai dengan saldo normalnya, maka dia hanya tulis angkanya aja gitu. Misalkan di sini tadi ya, piutang usaha 5.100.000, jadi kita tinggal tulis 5.100.000 tanpa menggunakan RP. Nah, kemudian apabila di sini nih contohnya, akumulasi penyusutan gedung ini 15 juta. Akumulasi penyusutan gedung ini masuk ke kelompok aktiva kan ya. Nah, karena dia masuk ke kelompok aktiva, harusnya debit, maka kemudian di sini saldonya kredit, maka ketika kita input harus ditambahkan minus di depannya, 15 juta misalkan, minus 15 juta, seperti itu. Untuk selebihnya menyesuaikan aja. Jadi aktiva itu debit, kemudian ada kewajiban utang itu ada kredit, kemudian equity ini juga kredit, kemudian ada beban expense itu debit, kemudian income atau pendapatan itu ada di sisi kredit. Jadi kalau misalkan berada di kelompok tersebut harus sesuai gitu. Kalau misalkan nggak sesuai, atau misalkan tadi contohnya ya akumulasi penyusutan, mohon maaf, ini harusnya di sini. Akumulasi penyusutan, dia kan saldonya kredit, padahal aktiva itu harusnya debit. Jadi kita masukin tanda minus di depannya, seperti itu. Kalau udah kita input semua, seperti ini bentuknya. Di sini perhatikan amount left to be allocated harus 0 ya. Itu tandanya udah balance. Kemudian oke. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya kita lihat lagi di soal. Di sini ada
daftar pelanggan dan saldo awal piutang usaha, daftar pemasok dan saldo awal utang usaha. Nah, ini juga kita input. Caranya pertama kita siapkan dulu kartunya, kartu customer dan juga kartu suppliernya. Caranya tinggal diklik cut file, kemudian cut list, kemudian kita klik new. Nah, di sini perhatikan pertama customer ya. Di sini ada CV Karis C01, CV Karis, kemudian enter. Setelah enter ada muncul isian yang lain, tapi kita cukup isi card ID-nya aja, C strip 01. Nah, selanjutnya kita klik new lagi karena tadi ada banyak ya, Mitra, Rani, sampai semuanya dimasukin. Nah, ini perlu diperhatikan, Nyonya Nadia ini orangnya satu orang, jadi kita di sini designation-nya diganti jadi individual. Kemudian enter juga, C strip 04, Maya Ridwan. Oke, ketika customer udah semua, kita ganti card type-nya jadi supplier. Kita masukkan supplier, ada Toko Sejahtera V01. Kemudian ada Toko Melati, Toko Sujiya. Nah, ketika udah masuk yang terakhir, kita klik OK. Nah, di sini muncul deh customer, ini depannya C, kemudian supplier V. Kalau kita klik di sini udah terpisah masing-masing, customer, kemudian supplier. Kita close kalau udah. Sekarang kita masukin saldonya. Ini kan ada CV Karis 3 juta dan seterusnya. Ini ada saldonya semua, kita masukkan. Caranya klik setup, balance, kemudian customer balance yang pertama. Kita pilih yang punya saldo CV Karis 3 juta. Kita klik CV Karis. Kemudian kita klik add cell CV Karis. Invoice-nya PJ 1210. Kemudian tanggalnya di sini ada 12/12/2010. Di sini diisi saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya 3 juta. Nah, teks kodenya pakainya NT ya. Kemudian klik record. Nah, kemudian kita balik lagi customer summary. Tadi yang punya piutang ini mitra. Kita klik di mitra, add cell. Ketemu mitra.
invoice-nya PJ 0410. Kemudian record. Ini oke aja kalau muncul kayak gitu ya. Kita balik lagi customer summary. Yang terakhir CV Rani. Add cell, enter, invoice-nya nomor PJ 3410, tanggalnya 31, saldo awal totalnya 100.000. Ini enter. Oke. Kemudian kita klik record. Nah, di sini harus muncul congratulations karena di sini udah tiga-tiganya nih, total 5.100.000. Ini tadi kita udah masukin semua, harus muncul congratulations. Kalau belum berarti ada yang salah. Oke. Oke lagi, close. Sekarang kita masukin yang saldo awal utang usaha. Di sini ada Toko Sejahtera, Melati, Sujuya, dan Lotus masing-masing punya. Kita masukkan dengan cara klik setup, balance, kemudian supplier balance. Dari yang pertama ya, ada Toko Sejahtera, add purchase. Ada 10 juta, PM 1208. PM 1208. Tanggalnya 10 12 10 12 10. Saldo awal utang usaha totalnya 10 juta. Teksnya sama ya, masih ente. Kemudian kita record. Baik lagi, yang kedua ada Toko Melati. Kita add purchase 6.350, MP 1309. MP strip 1309. Tanggalnya 15 Desember.
Nah, kalau udah semua kita klik record. Ini juga sama, harus muncul congratulations. Artinya datanya sudah benar. Oke, close. Nah, itu dia cara-cara untuk melakukan input data awal perusahaan. Terakhir, setelah kita semuanya sudah diinput, kita backup filenya. Klik file, kemudian kita klik backup. Di sini kita pilih check company file errors, continue. Oke. Kemudian kita akan diarahkan untuk menyimpan. Di sini kita ganti dengan tanggal hari ini aja ya. Sekarang tanggal 9/8/2021. CV Putra Laundry. Save. Nah, setelah itu kita bisa tutup. Kita klik file, exit. Di sini kliknya quit no report, dan tadi karena udah kita backup jadi kita klik no. Ya, itu dia cara-caranya ya. Nah, itulah langkah-langkah ataupun cara untuk melakukan input data awal perusahaan. Mulai dari kita buat data perusahaan barunya, kemudian yang kedua kita buat daftar akun, kemudian kita setup daftar akunnya, kita rapihkan, daftar akun yang tidak dibutuhkan kita buang, dan juga kita input saldo-saldonya, saldo neraca saldonya, kemudian saldo piutang, dan juga saldo utang. Itulah data awal perusahaan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas ataupun kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menginput transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Biar nanti kita interaktif aja ya. Boleh tanya jawab ataupun diskusi di sana. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.